Pada tahun 1998, seorang ekonom Inggris bernama Alban William Hausga Philip mempublikasikan sebuah artikel dengan judul The Relation Between Unemployment and the Rate of Change Money Wage Rate in the United Kingdom 1861 to 1957. Ya, gampangnya dia bahas hubungan antara inflasi dan pengangguran. Phillips punya hipotesis bahwa ketika tingkat inflasi itu tinggi, maka tingkat penganggurannya adalah rendah. Dan sebaliknya, ketika tingkat inflasi rendah, maka tingkat penganggurannya akan tinggi. Hipotesis ini kemudian menjadi dasar teori sebuah kurva yang kita kenal dengan the Phillips Curve. Hubungan berkebalikan antara inflasi dan pengangguran tadi membuat kurvanya itu memiliki slope negatif. Jadi bentuk kurvanya itu miring dari kiri atas ke kanan bawah. Contohnya ketika tingkat inflasi itu berada di kisaran 6%, maka tingkat penganggurannya adalah 2%. Namun sebaliknya ketika tingkat inflasi itu hanya sebesar 2%, maka tingkat penganggurannya adalah 6%. Tapi bagaimana bisa seperti itu? Di balik terbentuknya kurva Phillips, ada serangkaian proses ekonomi yang berjalan secara perlahan-lahan dan saling berkaitan satu sama lain. Begini tampilannya. Kita mulai dengan tingkat pengangguran rendah. Artinya di perekonomian itu banyak orang yang bekerja. Ketika banyak orang yang bekerja, maka banyak orang yang akan punya duit, banyak orang yang punya penghasilan, dan uang mulai berputar di masyarakat. Kalau punya uang, orang-orang jadi lebih leluasa untuk belanja, entah buat kebutuhan pokok, fashion, kendaraan, ataupun hiburan. Nah, naiklah itu permintaan terhadap jasa sama barang-barangnya. Terjadilah kenaikan permintaan agregat. Kenaikan permintaan agregat terhadap barang dan jasa tentunya akan berimbas kepada kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dan itulah yang kita sebut dengan inflasi. Serangkaian peristiwa ekonomi yang dimulai dengan tingkat pengangguran rendah ini dapat menaikkan permintaan agregat. Kemudian berimbas pada naiknya harga secara umum atau bisa disebut dengan inflasi. Lalu bagaimana jika peristiwa-peristiwa tersebut diawali dengan tingkat pengangguran yang tinggi? Dengan tingkat pengangguran yang tinggi, itu menunjukkan bahwa dalam perekonomian ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tentunya jika mereka tidak memiliki pekerjaan, mereka juga tidak akan memiliki penghasilan. Artinya mereka juga tidak memiliki uang. Ketika banyak orang yang nggak punya kerja, banyak orang yang nggak punya duit, tentunya orang-orang akan menurunkan konsumsi mereka. Mungkin tidak jadi beli mobil, tidak jadi belanja, dan cuma bisa beli kebutuhan pokok saja seperti makanan. Nah, ini berarti terjadi penurunan permintaan secara agregat. Penurunan permintaan secara agregat akan menurunkan harga-harga barang dan jasa yang ada di pasar secara umum. Dan itu adalah yang kita sebut sebagai deflasi. Dan begitulah bagaimana peristiwa ekonomi yang diawali dengan tingkat pengangguran tinggi bisa menurunkan permintaan agregat kemudian menjadi deflasi. Jadi kesimpulannya tingkat pengangguran yang ada di perekonomian itu berpengaruh sama kenaikan atau penurunan permintaan agregat. Terus bakal ngikut juga mau inflasi atau deflasi. Jadi ketika tingkat pengangguran itu rendah, masyarakat punya kerja, masyarakat punya duit, masyarakat jadi ingin mengkonsumsi lebih banyak. Itu akan menaikkan permintaan agregat. Dan kenaikan permintaan ini juga akan berdampak pada kenaikan harga yang lama-kelamaan itu akan menyebabkan inflasi. Tapi kalau tingkat penganggurannya itu tinggi, masyarakat nggak punya kerja, masyarakat nggak punya duit, jadi masyarakat itu mengurangi konsumsinya, dan itu akan menurunkan permintaan agregat. Penurunan itu juga akan menurunkan harga-harga barang dan jasa yang ada di pasar, kemudian lama-kelamaan akan menyebabkan deflasi. Ya gitulah ceritanya gimana inflasi dan pengangguran itu bisa mempengaruhi permintaan agregat. Terima kasih.